Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para ibu-ibu, para asatidzah, para ketua ibu-ibu RT, ketua majelis taklim masing-masing, ibu RW yang hadir pada siang hari ini, sore ini. Wah, ini luar biasa yang hadir nih. Saya yakin semua kedinginan yang ada di dalam. Aslinya tambah dingin, saya masuk tambah dingin luar biasa. Tapi entah ini nikmat atau gimana ini, tapi yang jelas yang paling nikmat bagi kita adalah hari ini bisa taklim. Hari ini bisa masih menyibukkan kita dengan belajar, taqarrub kita, mendekatkan diri kita kepada Allah melalui taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu salisu fi fadli salatil mar'ati fi baitiha. Ini sudah mau tamat ini. Tinggal seprapat. Ini kalau sunnah umpamanya tamat, nanti pindah kitab lain. Kita sudah ini terdiri dari 4 bab, kita sudah masuk ke bab ketiga. Al-faslu salis sekarang adalah fasal ketiga. Fasal ketiga fi fadli sholatil mar'ati fi baitiha, di dalam menjelaskan keutamaan sholatnya perempuan di rumahnya. Wa annahu, dan sholat di rumahnya itu afdalu min sholatiha fil masjid. Perempuan sholat di rumah itu lebih utama daripada sholat di masjid. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beserta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita akan belajar tentang sebenarnya tingkatan posisi perempuan itu ketika sholat. Apakah lebih bagus enggak apa-apa di luar aja itunya, kopi enggak keminum di sini. Fokus ngaji. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya 'an imra'ati Abi Humaid as-Sa'idi. Ini hadis. Ini diriwayatkan dari istrinya Abi Humaid as-Sa'idi. As-Sa'idi ini nisbatan ila Bani Sya'adah. Nama beliau ini dinisbahkan kepada Bani Sya'adah, kaum minal Khazraj, dari kabilah Khazraj. Ini hadis yang pertama dari bab ketiga. Annaha ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang namanya istrinya daripada Humaid as-Sa'idi, beliau ini, perempuan ini datang kepada Rasulullah. Istrinya ini datang kepada Rasulullah, perempuan ini datang kepada Rasulullah. Faqalat, bertanya kepada Rasulullah, bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhibbu salata ma'aka. Sesungguhnya aku senang sekali Rasul salat bersama engkau. Salat bersama Rasulullah, berjamaah dengan Rasulullah, ngumpul bareng Rasulullah, ya senang. Senang. Bisa sekarang aja rambutnya di mana-mana dikejar-kejar ya. Ada kan rambutnya Rasulullah, sampai ada yang ngejar pengen tabarrukan. Walaupun kita nggak tahu kebenarannya, tapi yang jelas ada yang klaim itu adalah rambut Rasulullah. Tapi jelas mereka yang mengejar pengen tabarrukan, pengen memegang, tiada lain karena saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan bilang ke Rasulullah, saya senang Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bilang begini,
Alimtu annaka tuhibbina as-salata ma'i. Aku tahu engkau ini sebenarnya sangat suka sholat bersama saya. Wa sholatuki fi baitiki, dan sholatmu di rumahmu itu, maksudnya di rumah itu apa? Maudhi'i baitika alladhi tanamina fihi. Maksudnya fi baitika, bait itu lebih dalam daripada rumah. Jadi kita yang disebut dengan bait itu adalah tempat tidur kita. Sholat di tempat tidur kita khairum min sholatiki fi hujratiki. Itu lebih baik, lebih utama daripada sholat di kamarmu. Jadi kamar itu kan ada tempat tidur. Nah di tempat tidurnya itu lebih baik. Tapi kalau tempat tidurnya ibu-ibu di sini, Al-Islam, biasanya tempat tidurnya lembut, goyang-goyang. Jadi khawatir kalau sholat malah nggak usuh. Apa spring bed apa? Ya bed pokoknya ada bed-bednya begitu, spring bed. Hah? Iya maksudnya kalau dulu itu kan dibangun. Kalau dulu kasurnya itu kan dibangun dari bata. Kalau sekarang kan goyang-goyang malah kalau sholat. Artinya sholat di tempat itu seandainya nggak goyang-goyang itu lebih utama daripada kamar. Artinya di kamar juga itu utama, tapi lebih utama lagi di tempat kasur, tempat tidurnya itu. Yang dimaksud dengan hujratika ni kullu mawdu'in hujar ali bil hijarah. Tempat yang ditutup tiap-tiap batu. Jadi kamar kita itu kan itu disebut dengan hujratik. Kalau baiti itu tempat kita tidurin itu namanya baiti. Hujratik itu kamarnya. Jadi lebih keluar lagi hujrah itu. Kalau kamar tempat tidur itu lebih masuk lagi. Tapi dalam satu lokasi. Wa sholatuka fi hujratika, dan sholatmu di kamarmu, bukan tempat tidur, di kamar. Artinya di bawahnya kasur, di depan kasur lah. Khairum min sholatika fi dariki wa sholatuki fi hujratiki. Sholat di kamarmu itu lebih utama daripada rumahmu. Dia di amperan, di garasi itu rumah ya. Jadi sholat di kamar itu lebih utama daripada sholat di amperan. Wa sholatuka fi dariki, sholat di rumahmu, di umum lah, rumahmu di mana saja, amperan, garasi, jenengan, sakar beban jenengan, mau nyaman sholat di mana di posisi rumah jenengan, khairum min sholatiki fi masjidi, itu lebih baik daripada sholat di masjid. Ini perempuan bukan laki-laki. Kalau laki-laki ya suruh ke masjid. Kenapa bisa begitu? Wa dzalika li talabi ziyadati satri fi haqqiha, karena menuntut bertambahnya tertutupnya di dalam haknya perempuan, agar perempuan itu lebih tertutup lagi, agar lebih tertutup lagi. Ini Rasulullah SAW. Ini bisa dipahami ya. Artinya sholat lebih ke dalam lagi, lebih masuk lagi bagi kaum perempuan, lebih utama. Itu maksudnya dari hadis ini. Ada riwayat lain, waqala Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, la an tusalliyal mar'atu fi baitiha khairun laha. Sungguh mengerjakan sholatnya perempuan itu mengerjakan sholat di tempat tidurnya itu lebih utama baginya min antusalliya min hujratiha, lebih utama dari sholat di kamarnya. Wala antusalliya fi hujratiha, dan sholat di kamarnya itu khairun laha, lebih baik kepada perempuan itu min antusalliya fid dari, daripada sholat di rumah. Sama, di tempat tidur lebih baik dari kamar lebih baik dari rumah.
Wali an tusalli fid dari khairun laha min an tusalli fil masjid. Dan karena sesungguhnya sholat di rumah itu lebih baik daripada sholat di masjid. Ini riwayat yang lain. Ini sudah yang menjelaskan keutamaan perempuan sholat di rumah itu sudah dua. Ada hadis lagi yang ketiga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul mar'ati. Sholatnya perempuan fi baitiha, di tempat tidurnya perempuan itu afdhalu min sholatiha fi hujratiha. Lebih utama daripada sholatnya dia di kamarnya. Maksudnya sama, cuma beda periwayatnya saja. Wa sholatuha fi mukhda'iha, dan sholat di tempat penyimpanan berasnya dia, di gudangnya dia. Biasanya di gudang kalau orang-orang dulu itu khazanatiha allati fi aqsa baitiha. Gudangnya perempuan itu biasanya ada di pojok rumahnya. Nah, dulu itu punya gudang beras, Bu. Jenengan gudang berasnya nggak gede sekarang, cukup 20 kilo. Ketika beli beras langsung dituang ke tempat itu biasanya. Kalau mau masak biasanya tinggal pencet, baru ditaker dah itu. Jadi lebih, kalau dulu ada tempat gudang memang di pojok, tempat gudang berasnya itu lebih utama. Afdalu min sholati fi baitiha, lebih utama daripada sholat di kamarnya. Artinya begini, sholatuha fi kulli makanin ahfa, sholat di mana saja bagi perempuan yang penting lebih tersembunyi, afdalu lebih utama, litahakkuki amnil fitnati, karena wujud hakikat amannya dari fitnah. Kenapa perempuan itu lebih afdol kalau lebih tersembunyi? Lebih mengharapkan agar aman dari fitnah. Kalau sekarang sholat keluar yang diperbagus adalah mukenanya ada yang begini sekarang macam-macam kan mukena. Hati-hati mukena sekarang ya, Bu. Jangan sampai di sini nih kadang kebuka di sininya nih. Itu enggak sah sholatnya ya kalau sampai di sininya kebuka. Dulu mukena dulu itu sampai kalau berjenengan waktu mukena dulu putih itu biasanya ketutup sampai begini. Ada begininya nih. Nah, sekarang sudah nggak mikirin itu, udah nggak mikirin sah-sahnya sholatnya di dalam pakai mukena. Yang penting modelnya bagus, kainnya bagus, ya. Nah, itu kemudian ditawarkan kepada ibu-ibu yang tidak begitu tahu di dalam menutup aurat dalam sholat. Akhirnya asal beli, akhirnya ketika sujud kebuka, itu nggak sah. Jadi ditutup. Pakai peniti, monggo. Yang penting adalah Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ini hadis keempat, pentingnya perempuan sholat lebih tersembunyi. Sholatul mar'ati wahdaha, sholatnya perempuan sendiriannya perempuan, tafdulu, ia lebih utama ala sholatiha fil jam'i, itu lebih utama daripada sholat berjamaah. Yang dimaksud sholat berjamaah di sini adalah ai jam'ir rijali, berkumpul sholat bersama laki-laki. Bi khamsin wa isrina darajah, dengan 25 derajat. Jadi lebih utama jenengan ketimbang ya kalau sholat sama suaminya enggak afdol, utama. Sama anak-anaknya utama. Yang paling penting adalah panjenengan terus tersembunyi daripada laki-laki yang bukan mahramnya. Wa hadza mahmulun 'ala syabati wa nahwiha. Ini hadis ini ditunjukkan, ditetapkan bagi para perempuan yang masih muda. Karena masih muda, masih ada yang muda. Iya banyak, yang masih muda banyak yang masih muda. Jadi yang muda-muda, Bu, lebih utama di rumah. Atau seumpama itu nenek-nenek, nenek-nenek udah gak ada fitnah.
Nenek-nenek sudah jauh dari fitnah, kecuali ketemu sama kakek-kakek juga. Tapi kakek-kakek udah nggak ngurusin itu. Kakek-kakek udah ngurusin bagaimana beliau ini mempersiapkan akhir hidupnya dengan akhir hidup husnul khatimah. Sama ibu-ibu nih, ibu-ibu yang hadir sore ini kan semuanya mempersiapkan itu semua amal kebaikan-kebaikan yang berpotensi bisa mendapatkan ridha Allah dikerjakan semua, termasuk sore ini adalah mengenal ilmu-ilmu Allah, syariat-syariat Allah dengan ta'allum, belajar. Amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis entah berapa ini, 45 6 apa ini. Inna ahabbas salatil mar'ati ila Allah. Sesungguhnya yang paling dicintai salatnya perempuan di sisi Allah, fi asyaddi makanin, di tempat yang paling, fi baitiyadul makan, yang paling gelap di rumahnya. Pokoknya perempuan yang paling gelap di rumahnya itu yang paling dicintai oleh Allah untuk melakukan sholat. Oh tenang Pak Ustadz, saya matikan lampu semua. Oh bukan begitu, artinya yang dimaksud paling gelap adalah paling tidak terlihat dari pandangan mata selain mahram. Pokoknya saya kalau sholat Ustadz nanti pulangnya saya gelap-gelapan nanti matiin semua Pak Ustadz. Enggak, maksudnya paling disukai itu adalah paling tersembunyi dan paling tidak bisa dijangkau oleh pandangan manusia dari luar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan takhruju yang keluar dia min baitiha dari rumahnya, wa ma biha ba'sun, sedangkan ia tidak ada kebutuhan yang mendesak. Pula keluar rumah tidak ada kebutuhan yang mendesak. Wal halu laisa bidururah, tidak ada yang mudarat bagi dia untuk harus keluar. Artinya tidak ada kebutuhan, hanya jalan-jalan apa ya. Ini yang dimaksud ini. Tidak ada kebutuhan yang kebutuhan syar'i yang mendesak secara syar'i. Fa yastashrifu hasyaitan. Kalau perempuan itu keluar tidak ada kebutuhan syar'i, syaitan itu akan memandang dia. Yarfa'u basarahu ilayya liyuhiyaha. Setan itu akan mengangkat pandangannya kepada perempuan untuk mengganggu, untuk menggoda. Jadi ketika keluar rumah, setan langsung melihat panjenengan, langsung siap-siap untuk mengganggu ketika keluar tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Fayaqulu, setan kemudian berkata, la tamurrina ala ahadin illa ajabtihi. Jangan kamu melewati seseorang kecuali engkau membuat dia tertakjub kepadamu. Jadi setan itu, hei perempuan yang keluar tanpa ada keperluan, engkau jangan lewat di depan orang kecuali engkau bisa membuat dia takjub kepadamu. Akhirnya setan akan membisikin, jalan kamu begini ya, biar dia nanti takjub. Ditata sama setan, ngomongnya lembutin dikit ya. Walaupun ngomong sama suamimu, yang mendengar itu orang lain ya. Padahal ngomongnya sama suami tujuannya agar orang lain mendengar. Akhirnya biasanya ngomongnya kasar di rumahnya, Mas. Padahal di rumahnya, Mas, itu kenapa kau sampai? Itu kan biasanya di rumah begitu. Enggak, bukan orang sini. Biasanya begitu. Pas keluar, Mas. Padahal tujuannya bukan untuk Masnya itu. Tujuannya agar didengar oleh orang lain. Itu setan dah yang mengganggu karena keluar dari rumah bukan keluar atas dasar kebutuhan syar'i. Setan sudah siap-siap nunggu tuh. Di luar pintu itu, pintu ibu tuh. Setan itu sudah bergantian tuh. Kapan nih keluar nih? Nah, tapi kadang kecewa setan ketika ibu-ibu keluar. Setelah keluar, senang setan kan, udah panjenengan siap-siap keluar. Perginya kalau Islam ngaji. Gugurlah harapan setan, kecewa setan. Masuk lagi jenengan. Keluar lagi.
Untuk sedekah, aduh, tidak ada kesempatan setan. Kenapa? Keluarnya ada nilai-nilai ibadah, bukan nilai-nilai yang tidak ada kepentingan secara syar'i. Jadi kalau panjenengan keluar tanpa kebutuhan itu, Bu, setan sudah siap tuh mengganggu, membuat agar panjenengan memberikan rasa takjub kepada orang lain yang memandang panjenengan, sehingga satu botol minyak itu sudah dihabisin di kamarnya karena mulai dari segini sudah luar biasa. Kenapa? Karena setan sudah membisikin. Padahal pas diajak suaminya boro-boro pakai itu, habis di dapur enggak mandi sekalian, asam. Tapi enggak, insyaallah kalau jenengan siap, insyaallah. Kalau di luar pakai 1 botol, di dalam rumah insyaallah 3 botol. Mabuk gitu suaminya. Wa innal mar'ata, dan sesungguhnya perempuan, latalbasa thiyabaha, beliau perempuan ini memakai pakaiannya. Fayaqulu ahluha, suaminya atau keluarganya bertanya kepada dia, aina turidina, Bu, mau kemana engkau? Pakaian bagus dah, memakai pakaian. Sesungguhnya perempuan yang memakai baju itu, kemudian keluarganya bertanya, aina turidina, artinya seperti ada ketidakrelaan dari suaminya jenengan keluar. Tapi kalau jenengan ngaji begini, ya pastinya suaminya rela dan senang. Ya rugi suaminya nggak senang. Apalagi diajarin agar taat kepada suami begini nih, ya dilarang. Jadi disuruh istri-istrinya yang tidak pernah ngikutin ngaji agar bisa taat kepada suami. Siapa tahu melalui kajian-kajian begini bisa terbuka hatinya. Amin ya rabbal. Yang sudah taat sudah tahu apa saja hadiah-hadiah yang dipersiapkan Allah di akhirat. Kemudian setelah berpakaian panjenengan ditanya sama suaminya, aina turidin, hendak kemana engkau? Pakai baju, pakai parfum sampai sebegitunya. Celaknya bukan hanya segini sampai kayak pedang. Bukan hanya kayak keris, kayak pedang ya. Gini-gini sekarang kayak begini. Model terbaru. Fataqulu, perempuan itu berkata, perempuan itu berkata, menjawab, a'udhu maridhan, aku ingin menjenguk orang sakit. Au asyhadu janazatan, atau aku ingin menghadiri janaiz, orang yang kewafatan. Atau ibu itu menjawab, usolli fi masjidin, aku ingin sholat ke masjid. Ini. Jadi pergi janaiz, ngelawat itu kan baik, Bu. Melihat orang sakit, ya baik. Pergi ke masjid, sholat masjid, ya baik. Tapi ketika suaminya ini ada rasa nggak nyaman, ditahan dulu, Bu. Ditahan dulu. Biar jelas dulu apa permasalahan nih, suami kok kurang nyaman saya keluar rumah nih. Wa ma abadat imra'atun rabbaha. Padahal nih, Bu, perempuan itu tidaklah beribadah kepada Tuhannya misla an ta'budahu fi baitiha. Tidaklah beribadah seorang perempuan ini kepada Tuhannya seperti dia beribadah di rumahnya. Keutamaannya itu pasti tetap lebih utama ibadah di rumahnya ketimbang ibadah di luar. Ai mahal iqamatiha, yaitu tempat tinggalnya perempuan itu. Jadi perempuan di dalam rumah itu ibadahnya sudah besar. Tapi kalau bisa setelah ibadah, kalau sudah senang, suaminya tetap senang, suaminya bentak-bentak sabar jenengan, alhamdulillah ada nilai pahala, suami saya
nggak tahu ada apa kok sekarang begini ke saya. Alhamdulillah ya Allah, saya punya Engkau ya Allah. Seperti itu terus. Ibadah di rumah itu sudah lebih baik. Baru setelah itu di rumahnya diperbagus, baru di luar ditata dengan bagus juga. Wa an Abi Amr As-Saibani, dari Abi Amr As-Saibani, annahu ra'a Abdullah, beliau Abi Amr ini melihat kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini wa huwa sahabiyyu, beliau ini adalah sahabat Rasulullah. Yukhrijun nisaa, Abdullah ini mengeluarkan kepada istrinya minal masjid, dari masjid yaumal Jum'ah, ketika sholat Jumat. Karena dulu itu ibu-ibu awal-awal itu boleh ikut sholat Jumat. Tapi sama Abdullah ibn Mas'ud ini, beliau itu menyuruh istrinya keluar dari masjid. Bo, dingin ya? Nggak konsen ya? Suaminya di rumah? Ya, kalau kerja ya nanti Bu, nyiapin kopinya nanti. Oh, suaminya nggak ada, tinggal didoain. Nih Bu, Abdullah bin Mas'ud ini banyak meriwayatkan hadis. Tapi ketika ngelihat istrinya berada di masjid ketika hari Jumat, bukan pas bersih-bersih masjid, enggak. Ini ketika sholat Jumat ini. Ya, kalau bersih-bersih masjid biasanya kan setiap ada Jumat gantian tuh. Bukan itu maksudnya. Artinya berdiam di masjid karena tidak ada kebutuhan, karena hanya pengen ikut sholat, pengen ibadah dan sebagainya. Beliau wa yaqulu, Abdullah bin Mas'ud ini bilang kepada istrinya, ikhrujna ila buyutikunna, keluar engkau, pulang engkau, sana pulang ke rumah. Pulang, ukhrujna minal masjid wadhabna ila buyutikunna, silahkan pulang dari masjid, kemudian engkau sana istirahat di rumah, pulang ke rumah. Kenapa? Fadzalika khairun lakunna, karena yang pulang dari masjid ke rumah itu lebih baik bagimu. Ini. Tapi kalau pas lagi bersih-bersih Jumatan, yo jangan dibuat alasan. Ini sama tim, biasanya kan ada timnya tuh, setiap RT tuh bersih-bersih masjid ya, ada di sini? Nggak ada. Jumat berkah nggak ada? Ada. Oh, kalau bersih Jumatan nggak giliran? Iya, ada marbotnya biar istirahat setiap Jumat. Hah? Oh, musola, ada di musola. Ya karena Jumat itu kan berkumpulnya orang-orang tuh, kumpulnya laki-laki. Tapi kalau masih pagi ya enggak. Kalau masih bersih-bersih apa. Jadi ini yang dikhawatirkan adalah mengganggu daripada pelajar hikmatnya mereka melaksanakan, para kaum Adam itu melaksanakan Jumat, dan ibu-ibu tempatnya adalah paling tersembunyi dari pandangan-pandangan orang-orang yang bukan muhrimnya. Waruwiyah, dan diriwayatkan annam ra'atan marrat. Nah ini diriwayatkan perempuan itu pernah lewat ala Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di hadapan Abi Hurairah. Warihuha ya'sifu, baunya semerbak kuat. Ya, banyak ya perempuan itu wanginya tajam. Kalau pakai, makanya Bu, kalau pakai yang slim-slim saja, yang halus. Apa? Soft. Iya, itu soft. Soft Bu. Jadi yang tidak ketara. Jadi yang enggak semerbak. Soalnya pernah Bu. Bukan soft janda ya.
Apalagi bakso sekarang ngingetnya ke situ, jangan-jangan pengen cepat pulang mau ke sana ibu-ibu nih. Bu, kalau pakai minyak harum jangan yang kuat, yang soft. Ya pokoknya itu. Soalnya pernah Bu, memang betul-betul nggak bagus itu kalau yang kuat itu. Masa lewat pinggir saya, dianya sudah nyampe ke depan gerbang, masih bau di depan saya. Ini luar biasa. Sudah kayaknya sudah mahal itu. Jadi ini kayaknya udah nggak ada orangnya, kok masih ada di sini nih. Jangan. Kalau di rumah buat suaminya nggak apa-apa. Pakai malaikat subuh. Tahu minyak Hajar Aswad? Pernah cium Hajar Aswad? Apa minyaknya? Yang ini tajam banget itu. Jangan pakai yang tajam-tajam. Tapi kalau pakai yang Hajar Aswad, ya laki-laki juga nggak mau. Terlalu tajamnya sampai ini, sampai nggak enak dicium. Kalau perempuan yang seperti itu. Jadi kalau mau pakai wangian, pakailah yang tajam kalau di hadapan suami. Kalau di keluar rumah pakai yang soft. Jadi kalau ibu beli ke tempat-tempat minyak itu, kalau lupa hafalannya, ingat perkataan Imam, sufufakum soft. Soft sholat, oh berarti soft. Ya soft kan? Nah iya. Ingat soft sholat atau soft janda. Soft janda, soft. Maksudnya kalau pas mau beli lupa. Apa tuh kemarin namanya yang soft. Wah. Kayaknya yang lupa ustaznya doang. Kalau ibu-ibunya sudah paham ya. Baik. Ketika itu lewat perempuan di hadapannya Abi Hurairah. Wanginya semerbak. Faqala laha. Abi Hurairah bilang kepada perempuan itu, "Aina turidina? Engkau ini mau kemana? Ya amatal jabbar, wahai hamba Allah yang maha perkasa." Ditanya. Faqalat. Kemudian perempuan itu menjawab, "Ilal masjid." Saya mau ke masjid. Qala awatatayyabti. Apakah dan engkau memakai wangian seperti itu? Jadi pakaian wangian dia pergi ke masjid. Qalat na'am. Dijawab sama perempuan, "Iya, saya pakai wangian ini mau pergi ke masjid." Memang Rasulullah itu sukanya Bu memang wewangian Bu. Tapi yang wewangian yang tidak mengundang hasrat. Ini khususnya kalau laki-laki kan, kalau perempuan tadi sholatnya perempuan lebih utama di mana? Kalau laki-laki sama laki-laki anjurkan suaminya pakai wangian, jangan sampai suaminya nggak dianjurkan Bu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kabira walamin. Yang satunya bau jengkol gimana nih? Yang bau jengkol husu Bu. Inna sholati wa nusuki wa mahyoyo. Tapi yang satunya yang pinggirnya kanan kirinya, ya Allah. Untungnya itu mau muntah-muntah itu ditahan Bu. Makanya kalau jengkol atau pete, enggak, bukan larangan itu pete sama jengkol, silahkan bilang sama suaminya, "Pak, singkat dulu. Pak bawa siwak." Disuruh. Kenapa Neng? Umpamanya kenapa harus pakai itu? Pikirkan kanan kirinya, takut tidak hosok. Sudah siap-siap sholat kanan kirinya, tahu-tahu
Oh, ternyata kanan kirinya mendengar jengkol yang dimasak ibu-ibu. Aduh. Kalau laki-laki disuruh pakai parfum. Ada yang nggak suka makan jengkol, Bu. Allahu Akbar. Siapa belum mandi ini? Ternyata Bu ketiak, Bu. Lah iya, karena kan ada saja itu. Makanya ikutin Rasulullah suka wangi. Ibu gak usah nyuruh pada suaminya tinggal beliin. Pas suaminya mau berangkat tinggal semprotin. Mas, saya ingin jihad sekarang. Jihad apa? Mau bantu masnya ke masjid atau ke musola, saya semprotin ya. Teng. Coba ketiaknya sini Mas. Teng. Enggak betul tuh. Kalau di sini enggak ada. Saya rasa karena di sini semua yang sholat wangi-wangi, tidak ada yang belum menemukan yang demikian. Saya jarang di sini itu jadi imam, jarang. Jadi saya itu ngumpulnya sholatnya sama berjemaah. Jadi nggak ada yang bau-bau itu. Berarti sudah pas. Tinggal tambahin lagi kalau memang ibu mau jihad, semprotin, teng, biar pahala. Terus, Qala, jadi ketika perempuan tadi lewat di depannya Abi Hurairah, baunya semerbaknya wangi tajam banget, mau pergi ke masjid. Dawuh beliau Abu Hurairah ini bilang begini. Qala, Abu Hurairah berkata, farji'i fautasili, pulang mandi. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau ini bersabda, la yaqbalullahu salatan min imra'atin, tidak diterima, Allah tidak menerima salatnya perempuan kharajat ilal masjid, keluar pergi ke masjid, wariquha, dan baunya perempuan yaksifu, semerbak kuat, hatta tarji'ah, hingga dia kembali ke rumahnya, fatautasilah, dan dia mandi. Salatnya perempuan enggak diterima kalau baunya wanginya semerbak kuat. Mas, gimana caranya nentukan Pak Ustadz wanginya kuat apa enggak? Kalau jenengan pakai bajunya di sini sampai ke sana itu harumnya masih ke pojok gang sana itu masih tercium, oh berarti itu kuat, Bu, semerbak, Bu. Parfum mahal ya. Sudah mahal, sudah ngeluarin duit, tapi sholatnya tidak diterima. Sayang, niatnya niat baik, pulang begitu kata Abu Hurairah, sana mandi. Kenapa? Sholatnya saya dengar dari Rasulullah bahwa orang itu kalau semerbak wanginya, ini bagi perempuan ya, bukan bagi laki-laki. Kalau laki-laki belikan yang paling mahal, Bu. Langsung cari check out di Shopee atau Tokopedia. Ya, datang. Setelah itu, oh, tenang Pak Ustadz, masih ada diskon 11 Pak Ustadz. Cepetan. Kalau nggak ada, besok masih ada 12 Bu. Katanya adapun hadis ini walaisal muradu khususal wasli. Hadis ini bukan dihususkan untuk mandi, artinya jenengan mandi enggak. Tapi bal idhabi raihatiha, akan tetapi melainkan maksud daripada hadis ini agar menghilangkan bau. Ya kalau seumpamanya enggak mandi sudah hilang baunya, ya monggo. Ini Bu kejadian nih.
sholat Idul Adha, Idul Fitri, biasanya tuh panjenengan kalau pergi sholat Idul Fitri biasanya pakai kenanya baru, udah bedaknya 2 liter dipakai semua. Jadi pas diginiin bu, yang ikut bukan keringet, seret, langsung di sininya langsung belang. Tapi enggak, di sini alami semua kayaknya ibu-ibu ini. Cantiknya alami. Pakainya enggak pakai lipstik, hanya buat biar enggak kering. Ya, enggak pucat. Apa tadi itu? Triplos. Lip gloss. Ya. Dikirain triplek dari tadi sama saya. Lip gloss. Lip gloss bu, yang dipakai lip gloss. Ini kayaknya saya juga harus mesen nih lip gloss. Nanti kalau saya mesenin istri saya, kenapa dipesenin lip gloss? Saya sudah menyampaikan materi ini kepada ibu-ibu, lip gloss kamu harus pakai duluan. Jadi hilangkan baunya. Kalau sama suaminya lebih baik pakai. Tapi kalau di luar usahakan. Dan lagian bu, kalau sholat ini nih, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha boleh keluar, tapi pakaiannya pakaian yang sudah lama, yang sudah tidak menarik pandangan. Itu dalam ini ada di dalam kitab panjenengan tuh. Biasanya ngaji di Fathul Qorib. Ustadz siapa? Ustadz Agus Amar. Itu nanti nyampe kepada bab sholat hari raya. Biasanya dijelaskan di situ ibu-ibu boleh keluar rumah dengan syarat pakaiannya pakaian yang sudah lusuh, yang sudah tua. Jadi enggak muat, ya pakai yang muat bu, jangan dipaksa kalau enggak muat. Artinya pakailah pakaian yang tidak melihat pandangan manusia yang bukan muhrimnya. Tenang Pak Ustadz, kita langsung pakai mukena Pak Ustadz. Monggo. Kenapa kata tadi itu? Sholat ini bu, sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Sedangkan panjenengan tidak membuat mata laki-laki melirik sehingga menimbulkan maksiat, itu hukumnya wajib bu, menjaga aurat itu. Terus silama kan? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kalau saya bacakan semakin banyak ilmu, semakin banyak yang bisa dipegang, jadikan pegangan hidup sama ibu-ibu. Ini kalau selesai kan tinggal pakai kitab yang lain yang bisa nambah ilmu lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mukhtali'atu, wanita yang meminta khulu'. Tahu wanita minta khulu'? Minta cerai kepada suaminya, namanya khulu', ingin merusak nikah. Ceraikan aku. Nah, Mas, mulai sekarang ceraikan aku. Aku sudah tidak cinta sama kamu. Seumpamanya. Itu saya dapatnya di YouTube. Di YouTube. Di YouTube itu. Wal mutabarrijatu, dan wanita-wanita yang menampakkan kecantikan sudah minta cerai, terus dia mengumbar keluar adalah kecantikannya dia. Banyak ya bu ya. Dia belum iddahnya selesai, tapi sudah jalan-jalan kemana-mana. Jangan ketawa ibu nangis nanti. Dilihatin.
Jadi nangisnya bukan karena jatuh, kaget dengan yang tapi kuat, nggak nangis. Jadi ketika ada seorang wanita minta cerai, minta rusak kepada suaminya, nikahnya ingin dirusak, minta khulu dalam fikih itu khulu namanya. Jadi perempuan itu bisa merusak nikah dengan cara khulu. Merusak nikah. Ada syarat-syaratnya dalam fikih itu. Kemudian setelah dia minta cerai, merusak nikah, dia menampakkan kecantikannya kemana-mana. Kunnal munafiqat, kata Rasulullah. Perempuan-perempuan seperti itu namanya munafik. Disebut sama Rasulullah orang-orang seperti itu termasuk orang allati yatlubnal khal'a min azwajihinna. Perempuan yang meminta kerusakan di dalam pernikahan kepada suaminya min ghairi udrin, tanpa adanya udur. Suaminya saya nggak pernah nyakitin, nafkahnya full. Hanya karena nggak sesuai pengennya suami saya itu Ustaz nggak diam doang, muji-muji saya. Padahal suaminya sayang, hanya saja dia tidak banyak bicara. Ketika lihat istrinya butuh, nih uangnya sana belanja. Nggak ada basa-basinya, kan ada tipenya laki-laki tercukupi tapi diam saja di rumah. Perempuan itu Pak Ustaz tidak hanya butuh uang, butuh dikomunikasi. Ada yang sering komunikasi, Pak Ustaz, suami saya romantis Pak Ustaz, tapi duitnya nggak cukup-cukup. Ini adalah tipe-tipe laki-laki. Ada Pak Ustaz, suami saya itu orangnya mencukupi semua, senyum terus, tapi pas kalau marah main tangan Pak Ustaz. Ada yang seperti itu. Artinya yang sekarang posisinya ibu itu tinggal bismillah, saya ingin mengikuti jejak apa yang Rasulullah sampaikan. Bismillah, apapun yang terjadi saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang suami saya tidak baik Ustaz, saya pasrahkan kepada Allah. Saya akan gelar sajadah saya hanya akan memohon kepada Allah agar terbuka hati suami saya yang tidak cinta kepada saya, agar dibuka cintanya dalam hatinya kepada saya dan keluarga saya. Terus minta doa kepada Allah. Jangan pergi ke dukun, Bu. Ada biar suaminya tambah sayang, yang didatengin dukun. Bismillah. Ini minum ke suaminya. Apa itu? Dukun 10, Bu. Kalau jenengan sikapnya enggak, jangan-jangan suaminya tidak sayang kepada ibu. Ada etika yang kurang baik yang ditampakkan oleh ibu-ibu, sehingga jangankan 10 air sampai kembung enggak berubah itu suaminya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ini tolong dong suami saya. Bismillah. Enggak. Cukup sama ibu doakan dalam tahajudnya, dia minta tolong Ustaz doakan suami saya sehat, rezekinya lancar, ya. Rajin sholat, ya, rajin ibadah, sama anak-anak sayang, sama istri sayang, nggak nambah lagi, ya. Mana yang paling keras tadi? Lanjut. Wallati, dan perempuan itu yudkhirna, menampakkan dia az-zinata, kepada kecantikannya dia, linnasi, kepada manusia, al-ajanibi, yang bukan mahramnya, al-munafiqatun, maka termasuk orang munafik, nifaqan amalian, dengan kemunafikan perbuatan secara amaliyah. Jadi kalau panjenengan memang harus bercerai, naudzubillah, semoga tidak ada hanya kematian yang memisahkan panjenengan semua dan bisa bersama keluarganya sampai akhirat nanti.
menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang suaminya tidak baik, Allah bukakan pintunya, pintu hatinya menjadi suami yang sayang. Dan bagi istri yang tidak, jangan hanya suaminya yang doakan, Bu, ibu-ibu juga berdoa agar ibu-ibu menjadi wanita yang soleh. Suaminya disuruh berubah terus. Ya, masih ada suaminya? Pantesan kalau pagi-pagi saya beli ikan sudah ada. Ini kok nggak ada nemenin ini ibu-ibu, kata saya nih. Sudah nggak ada. Oh, berarti kesibukannya apa, jualan? Alhamdulillah ibu-ibu semangat. Bu, kalau jenengan nih doakan suaminya baik, mulai dari panjenengan yang baik. Kalau panjenengan sudah baik tapi suaminya belum baik, terus jangan pernah putus asa untuk mendoakan suaminya. Jangan-jangan itu semua sebagai ladang amal perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak bisa menyebabkan panjenengan masuk surga. Di sini ini, Bu, di dunia cuma sebentar. Yang perlu disiapkan nanti rumah kita yang abadi selama-lama. Enggak, pokoknya Pak Ustaz sakit, Pak Ustaz. Apalagi kalau dibentak. Pak Ustaz, gitu umpamanya. Sabar. Itu insya Allah ada nilai ibadah. Baik, karena kita sudah beribadah, ngaji. Saya lihat ibu-ibu sudah diemnya udah ada yang udah begini. Udah pokoknya sudah kayak kedinginan dah. Ya, semoga duduknya kita sekarang ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan cintanya Allah kepada kita dan bisa mengamalkan pelajaran-pelajaran ini yang kita yakini sulitnya luar biasa. Apalagi harus berbicara halus kepada suami yang memang sebelumnya sudah biasa terlalu terbuka. Artinya terlalu terbuka, biasanya ceplas-ceplos kepada suaminya. Arubah. Cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giran blok berapa, RT berapa? Alhamdulillah.